Saudara, pasca evakuasi yang berlangsung kemarin, pilot pesawat Smart Air kini masih menjalani perawatan intensif. Pilot Smart Air Muhammad Yusuf berhasil dievakuasi tim SAR gabungan pada Minggu sore. Walau selamat, pilot harus bertahan hidup hingga 3 hari di lokasi jatuhnya pesawat. Tim penyelamat langsung memberikan pertolongan pertama saat evakuasi sebelum korban dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara teknisi yang menjadi korban meninggal dunia jatuhnya pesawat Smart Air dibawa ke Pangandaran. Dari rumah sakit seperti itu, jadi mungkin nanti saya kabarkan kalau sudah dapat. Sudah koordinasi sama keluarganya? Oh, pasti Pak, dari awal. Sudah koordinasi sama keluarga lagi? Sudah. Dan akan tetap dipulangkan ke kampung Pasti. halaman. Di mana pun yang meninggal? Ke Pangandaran Pak. Setelah berhasil mengevakuasi korban, tim SAR gabungan kini akan kembali ke lokasi tempat jatuhnya pesawat untuk menjemput anggota tim yang harus menginap saat evakuasi dilakukan. 10 orang tim SAR masih bertahan di lokasi jatuhnya pesawat setelah menyelamatkan pilot dalam keadaan selamat dan teknisi yang meninggal dunia pada hari Minggu kemarin di hutan Binuang, Krayan, Kalimantan Utara. Antara lain 5 anggota penyelamatan Kansar Tarakan, 3 personel TNI AD, dan 2 anggota Polri. Proses evakuasi kru pesawat Smart Air membuahkan hasil. Hari Minggu kemarin, tim gabungan berhasil menemukan lokasi jatuhnya pesawat di hutan di Binuang, Krayan, Nunukan, Kalimantan Utara, dan menemukan pilot Kapten Yusuf dalam keadaan selamat. Namun kopilot atau mekanik pesawat bernama Denny ditemukan meninggal dunia. Pilot pesawat Smart Air jenis Pilatus tersebut harus bertahan hidup selama 3 hari di tengah hutan. Tim penyelamat menemukan korban setelah sang pilot membuat sinyal memohon pertolongan atau SOS berupa api dan asap. Tanda awal tersebut sempat dilihat oleh tim yang menyusuri lokasi jatuhnya pesawat Smart Air. Dilanjutkan pencarian oleh tim SAR gabungan darat hingga akhirnya kedua korban ditemukan. Yaitu berupa video dan foto dengan tanda-tanda yang memungkinkan dugaan kuat kami itu adalah pesawat dari Papa Kilo Sierra November Echo milik maskapai Smart Air. Kedua korban telah dievakuasi ke Bandara Malinau, diterbangkan ke Lanut Tarakan, dan dibawa ke RSUD Tarakan. Pilot pesawat masih dirawat intensif, sementara jenazah teknisi diterbangkan ke kampung halamannya di Pangandaran, Jawa Barat untuk dimakamkan. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu bagaimana cerita di balik proses penyelamatan pilot Smart Air dan perkembangan evakuasi terhadap 10 tim SAR gabungan pasca menyelamatkan pilot dan teknisi pesawat Smart Air? Kita sudah bergabung dengan Kolonel Penerbang Bambang Sudewo dan Lanut Anang Busra Tarakan. Selamat sore Pak Bambang, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Ya, selamat sore seluruh pemirsa dan selamat sore Mbak Cynthia. Iya, pertama-tama kami ingin mengucapkan apresiasi sebesar-besarnya terhadap tim SAR gabungan yang telah berhasil menjangkau lokasi dan juga mengevakuasi para korban jatuhnya Smart Air. Pak Bambang, kami ingin kembali mengkonfirmasi bagaimana Anda bisa meyakini ada tanda SOS berupa asap yang saat itu terlihat dari pilot? Untuk kisahnya memang cukup dramatis, Mbak. Jadi saya bisa jelaskan di sini awal dari persiapan kita untuk mencari dan menentukan tentunya berdasarkan data yang didapat dari ELC, yaitu alat yang terpancar dari pesawat. Kemudian dari dasar itu kita mencoba memetakan rute semuanya dan kita coba mencari dengan segala kemampuan kita. Dan terakhir sebetulnya usaha pencarian itu hampir saja kita close, kita tutup pada hari itu. Tetapi kita masih membuka peluang yaitu dengan menerbangkan satu pesawat Smart Air yang dimana pilot Smart Air ini terlatih untuk
terbang dari Tarakan ke Binuang, kemudian kita coba mensimulasikan rute sesungguhnya yang biasa mereka lakukan. Dan tepat saja ketika hal itu dilakukan, cuaca dalam kondisi baik, kemudian ada tanda asap. Nah, dari tanda asap ini akhirnya kita memfokuskan, pilot Smart Air memfokuskan, akhirnya yang Smart Air ini sudah di dalamnya juga ada tim observer dari SAR kita, sehingga alhamdulillah pada hari itu pukul sudah cukup sore, hasil itu ditemukan. Nah, ini yang membuat kita semakin optimis bahwa dari tanda asap itu di tengah belantara hijau berarti ada tanda-tanda. Ya, ternyata betul dari hasil fotonya kemudian kita analisa, tanda itu bukan dari hasil kebakar pesawat, tetapi itu hasil dari api yang dibuat oleh tentunya prediksi kami dari kru yang selamat di pesawat itu. Nah, dari situ kita mulai optimis. Walaupun pada hari itu hari pertama itu kita belum bisa masuk ke lokasi, tapi dengan tanda itu, dengan koordinat yang sudah cukup pasti, akhirnya dengan bekal itu kita analisa untuk kegiatan di esok harinya, Mbak. Oke, ada tanda asap SOS. Lalu ini kan kita tahu bahwa ini ada di tengah hutan belantara. Kendala apa yang ditemukan saat penyelamatan, Pak Bambang? Tentunya ini yang menjadi masalah handicap kami adalah yang pertama tentunya cuaca. Karena ketinggian itu 5.000 feet. 5.000 feet rata-rata awan itu rata-rata terendah adalah 2.500 feet. Sedangkan ini berada di ketinggian 5.000 feet. Sehingga otomatis dan sudah menjadi iklim di wilayah Kalimantan ini rata-rata baru membuka itu di antara jam 10 pagi ke atas. Sementara juga gelapnya jauh lebih cepat, menjelang jam 6 sore sudah mulai gelap. Jadi kita memang berpacu betul dengan waktu, sehingga handicapnya itu. Kemudian setelah kita lihat, handicapnya adalah pohon-pohon cukup tinggi. Rata-rata di atas 30 meteran. Kemudian terbukanya ruang itu cukup kecil karena berada di lereng tebing yang cukup curam. Itu handicapnya, Mbak, untuk kita kesulitannya untuk pada saat itu. Oke, berpacu dengan waktu. Kita tahu bahwa pesawat ini hilang kontak pada Jumat pagi. Bagaimana sang pilot bisa bertahan hingga 3 hari? Dari hasil analisa kami, pertama kita lihat dari hasil foto pertama pesawat yang passing di sana. Itu dan foto tim penolong yang sudah kita terjunkan di hari kedua, kita lihat dia dalam posisi bisa duduk pada saat di lokasi sebelum diangkat. Nah, dengan dasar itu berarti alhamdulillah kemungkinan yang selamat, kru yang selamat, pilot yang selamat ini masih bisa melakukan pergerakan, ya, walaupun tidak sebebas yang kita bayangkan, tetapi juga kan kita sadari bahwa pilot ini memang pasti terbekali, ya, setiap pilot pasti terbekali bagaimana cara bertahan hidup, itu standar pendidikan setiap pilot. Pak Bambang, ini di sini secara visual kami juga menggambarkan proses evakuasi pilot yang menggunakan tali. Ini bisa diceritakan seperti apa saat mengevakuasi korban? Jadi ketika wilayah sudah terbuka, posisi diketahui, heli melakukan pendekatan. Ya, heli melakukan pendekatan sedekat mungkin dengan kemampuan jarak tali yang sudah kita siapkan, yaitu kita sebut hoist. Ya, hoist itu secara elektrik kita turunkan ke bawah. Kemudian pasukan dari Kopasgat tim penolong akan turun mendahului. Satu orang untuk karena yang terlatih untuk menggunakan alat ini tentunya dari tim Kopasgat yang satu paket dengan heli Karakal ini. Nah, satu tim akan turun, kemudian setelah turun baru kita melakukan tindakan medis yang sebelumnya sudah disiapkan oleh tim penolong kami di bawah 1 hari sebelumnya itu. Sehingga tinggal tim Kopasgat akan memegang pasien ini atau korban ini baru ditarik secara perlahan ke atas masuk ke dalam heli. Walaupun sepertinya mudah, tetapi faktor resiko cukup banyak. Tentunya yang pertama, ya silakan Mbak. Resikonya seperti apa, Pak Bambang? Yang pertama adalah kondisi angin. Dengan terulur tali yang panjang, apabila tiba-tiba terdapat angin cukup kencang, itu akan bisa berayun dan itu bisa membahayakan. Kemudian apabila tali elektrik ini macet, itu juga sangat berbahaya. Dan emergensi satu-satunya untuk itu adalah tali diputus. Itu resikonya. Jadi sehingga
Itu yang kami sangat khawatirkan ketika prosesi itu terjadi, tetapi alhamdulillah bisa sampai dengan terangkat, Mbak. Ya, puji syukur bagi kita semua karena bisa proses evakuasi berjalan dengan sempurna. Tentu juga menjadi duka yang mendalam bagi kita terkait berpulangnya teknisi pesawat atau juga co-pilot. Tapi boleh dikonfirmasi kepada kami semua, Pak Bambang, seperti apa saat ini kondisi dari pilot? Saat ini informasi dari Rumah Sakit Yusuf SK ya dari tim medis, kondisi stabil tetapi masih sangat butuh perawatan ya secara medis, apalagi dari secara menurut dokter untuk stabil ini insya Allah mampu bertahan. Hanya tinggal kemampuan recovery daripada akibat luka maupun akibat trauma yang ada. Untuk co-pilot sendiri sudah dikembalikan ke keluarga ya Pak Bambang ya? Untuk ini bukan co-pilot Mbak, jadi single pilot dengan satu teknisi. Teknisi ya? Baik. Kalau untuk penyebabnya sendiri, ini kan pesawat untuk mengantarkan bantuan seperti itu ya, bantuan makanan. Apa yang menjadi penyebabnya saat pesawat ini hilang kontak? Untuk penyebab tentu ini hari ini kita sudah alhamdulillah juga sudah mendapatkan bakal data yang akan diolah oleh KNKT. Kami juga sedang menunggu kedatangannya dengan seluruh tim penolong. Alhamdulillah juga mudah-mudahan seluruh tim penolong ini sudah informasi dari lapangan. Mudah-mudahan sudah terangkut seluruhnya, tinggal menunggu kedatangannya di Lanut Anang Busra Tarakan. Kita sedang menunggu, tetapi informasi dari kami di lapangan yang dibutuhkan untuk penyelidikan mudah-mudahan sebuah terangkut. Ya. Oke, artinya sedang dalam proses penjemputan saat ini ya? Informasi di lapangan sudah terangkat dari heli dari lokasi. Kemudian nanti kita akan yang pertama tiga sorti hari ini. Jadi yang sorti pertama kita drop di Binuang, itu adalah bandara terdekat dengan lokasi sekitar 18 nautical mile. Kemudian heli kembali lagi untuk mengambil yang sorti kedua. Setelah sorti kedua terambil hari ini, kemudian heli refuel dan ini sedang prosesi sorti ketiga, Mbak. Oke, terakhir singkat saja untuk 10 orang tim SAR gabungan ini setelah dijemput akan dibawa kemana? Apakah akan melakukan pengecekan medis? Untuk seluruh tim SAR, sebagian adalah dari Polri, Brimob, dan dari Angkatan Darat akan diturunkan di Malinau karena memang mereka organik Malinau. Untuk seluruh anggota Basarnas yang 6 orang akan dibawa ke Tarakan, Mbak, karena home base mereka untuk Kakansar Basarnas adalah di Tarakan. Baik, terima kasih. Kami juga mendoakan di sini agar semua proses penjemputan berjalan dengan baik. Terima kasih Kolonel Penerbang Bambang Sudewo dan Lanut Tarakan sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore, Pak Bambang. Selamat sore.